Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang bagian 6, yaitu tentang konsep proses produksi di UMKM. Dan sebelum teman-teman mendengarkan video ini, marilah kita berdoa dulu sebelum mendengarkan penjelasan dari saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwasannya bagian 6 yaitu tentang konsep proses produksi di UMKM. Nah, di dalamnya yaitu mencakup yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep proses produksi, yang ketiga yaitu konsep proses produksi dan di UMKM. Dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi UMKM. Jadi saya akan menjelaskan dari bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama yaitu konsep produksi. Apa sih itu konsep produksi? Konsep produksi adalah dasar dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana barang atau jasa diproduksi. Nah, jadi konsep produksi ini adalah sebuah tahapan di mana barang atau jasa itu diproduksi, baik dalam skala mikro maupun skala makro. Apa sih itu mikro? Mikro ialah perusahaan atau produsen individual. Jadi skala mikro itu adalah perusahaan yang bersifat dan juga produsen yang bersifat individual. Dan juga skala makro adalah ekonomi nasional. Konsep produksi adalah proses penciptaan dan penambahan nilai guna dari barang atau jasa, bentuk yang diikuti oleh penambahan manfaat, bentuk, waktu, dan lain-lain. Menurut Putong 2003, produksi atau proses produksi melibatkan peningkatan nilai atau manfaat suatu barang. Nah, berikut adalah beberapa elemen kunci daripada konsep produksi. Yang pertama yaitu faktor produksi. Nah, mengapa faktor produksi itu bisa terlibat dari elemen kunci proses produksi? Karena faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu proses produksi dan teknologi. Yang ketiga efisiensi, yang keempat tujuan produksi, yang kelima peran konsumen, yang keenam kurva produksi, yang ketujuh skala produksi, dan yang kedelapan biaya produksi, yang kesembilan pendapatan produksi. Nah, dalam yang pertama sampai 9 ini adalah kunci dari elemen produksi agar barang atau jasa dapat diproduksi secara baik dan lancar. Nah, kita beranjak dari materi yang kedua yaitu tentang konsep proses produksi. Apa sih itu konsep proses produksi? Nah, konsep produksi itu sendiri yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam membuat atau dalam memproses sebuah produksi barang atau jasa itu sendiri, baik itu bahan mentah dan ataupun input lainnya menjadi barang atau jasa. Nah, berikut adalah contoh, adalah beberapa poin penting terkait dengan konsep proses produksi.
Yang pertama yaitu tentang tahapan produksi. Tahapan ini melibatkan serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui produk dari awal hingga akhir. Tahapan produksi tersebut berbeda-beda tergantung jenis produk yang dilakukan. Berikut adalah tahapan produksi untuk masing-masing jenis produk. Seperti produk film yang mencakup development, pengembangan, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Yang kedua seperti contoh produksi musik. Nah, di dalamnya itu mencakup menulis lagu, mengatur dan rekaman, percampuran, mengedit dan menguasai. Dan kita sampai di materi yang ketiga yaitu tentang konsep proses produksi di UMKM. Konsep proses produksi di UMKM atau di usaha kecil atau di usaha mikro dan menengah adalah kerangka kerja yang dirancang khusus untuk memahami dan mengelola tahapan proses produksi dalam skala bisnis yang lebih kecil. Jadi di usaha mikro ini proses produksinya itu di kalangan khusus kalangan kecil. Konsep proses produksi di UMKM memiliki karakteristik khususnya yang disesuaikan dengan skala dan sumber daya yang terbatas. Berikut adalah penjelasan tentang konsep proses produksi di UMKM. Skala produksi terbatas. UMKM umumnya memiliki skala produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Yang kedua, variasi produk. Nah, banyak di UMKM menghasilkan berbagai jenis produk atau jasa. Proses produksi harus mampu mengakomodasi variasi produk ini. Misalnya sebuah usaha kerajinan tangan seperti contohnya kerang, figura seperti itu. Yang ketiga yaitu keterlibatan pemilik. Yang keempat, pengendalian biaya. Yang kelima, kemampuan produksi terbatas. Yang keenam, inovasi. Nah, yang keenam ini sangat mengacu kepada proses produksi di UMKM karena yang keenam ini inovasi ini sangat perlu diterapkan di bidang di UMKM karena sangat membantu kelancaran sebuah produksi di UMKM. Yang ketujuh, kualitas produk. Kualitas produk ini harus ditingkatkan karena konsumen melihat produk yang dibuat oleh UMKM kan dilihat dari kualitas barang itu sendiri. Yang kedelapan, pemasaran dan distribusi. Yang 9, pelatihan dan pengembangan. Dan yang ke-10 adalah kepatuhan hukum dan peraturan. Nah, itulah penjelasan tentang konsep proses produksi di UMKM. Dan sampai juga di materi yang terakhir yaitu materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi di UMKM. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi di UMKM? Yang pertama yaitu skala produksi. Nah, skala produksi di UMKM itu cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar di kalangan besar. Ukuran yang lebih kecil ini dapat mempengaruhi pilihan peralatan, kemampuan produksi, dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu sumber daya manusia (SDM). Nah, faktor yang mempengaruhi proses produksi di UMKM ini melibatkan sumber daya manusia karena sumber daya manusia di
Ketersediaan ini dan keterampilannya tenaga kerja sangat mempengaruhi proses produksi. Pemilik UMKM perlu mempertimbangkan pengadaan, pelatihan, dan retensi tenaga kerja. Yang ketiga, bahan baku. Yang keempat, teknologi dan peralatan. Yang kelima, rantai pasokan. Yang keenam, biaya produksi. Yang ketujuh, kualitas produk. Yang kedelapan, inovasi dan R&D (Research and Development). Yang ke-9, peraturan dan kepatuhan hukum. Yang 10, pemasaran dan distribusi. Yang ke-11, lingkungan. Dan yang 12 yaitu ekonomi dan pasar. Jadi itulah faktor-faktor ini bervariasi berdasarkan jenis usaha UMKM dan sektor industri. Namun pemilik UMKM yang berpengalaman akan mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor ini dengan bijak untuk mencapai keberhasilan dalam proses produksi di UMKM. Kesadaran dan pemahaman terhadap faktor-faktor ini akan membantu UMKM untuk mengoptimalkan proses produksi mereka bersaing di pasar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.